Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya karena Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahmatullah, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita masuk di bab yang ke-61, yaitu bab tentang babun nahyi 'anil bukhli wasyuhhi, yaitu bab tentang larangan bakhil dan syuh. Larangan berbuat bakhil dan juga berbuat syuh. Ini dua kata yang maknanya mirip-mirip, tetapi bakhil itu lebih ringan daripada syuh. Kalau syuh lebih dahsyat daripada bakhil. Ya, gambaran kecilnya, kalau orang bakhil itu orang yang tidak mau memberi. Kalau syuh, ya, orangnya namanya syahih, adalah ketika orang tidak suka orang lain memberi kepada orang lain. Jadi dia tidak mau memberi. Kalau ada orang yang lain memberi, orang lain memberi, dia tidak berkenan. Kalau perlu dilarang. Kalau perlu dia perintahkan supaya orang lain itu jangan memberi. Bakhil saja. Nah, ini syuh lebih dahsyat, asyaddu minal bukhli. Makanya ada sampai yang mengatakan asyuhu ummul bukhli. Jadi syuh itu adalah biangnya bakhil. Syuh adalah induknya al-bukhl. Jadi syuh adalah ibunya bakhil. Baik, jamaah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini atau dalam bab ini hanya mengutip satu hadis saja, yaitu hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita bacakan hadisnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu adz-zulma." Ittaqu adz-zulma. Jauh-jauhlah kalian, jagalah diri kalian al-zulma, dari yang namanya kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kenapa? Fa inna zulma, maka sesungguhnya kezaliman adalah zulumatun, adalah kegelapan. Nah, kegelapan ini jamak. Jadi zulmah jamaknya zulumat. Jadi kegelapan-kegelapan yaumal qiyamati, nanti di hari qiyamah. Ini yang pertama, pesan beliau adalah jauhi, jaga dirimu dari berbuat zalim. Kenapa? Karena zalim adalah kegelapan-kegelapan nanti di hari qiyamah.
Yang kedua, wattaqus syuhha. Jaga dirimu, jauh-jauhlah dirimu dari yang namanya asyuhha. Ya tadi asyuh. Ya, silakan diartikan kikir. Tapi syuh sekali lagi ini adalah biangnya kikir. Ini ummu al-bukhli. Kenapa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya syuh ini ahlaka, telah merusak man kana qablakum, orang-orang yang ada sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Syuh ini hamalahum, mendorong mereka, menyebabkan mereka ala an safaku, untuk kemudian mereka menumpahkan dima'ahum, darah-darah mereka. Jadi syuh jauhi, jaga diri dari syuh, karena syuh sudah merusak umat sebelum kita. Bahkan syuhlah yang mendorong orang kemudian tega menumpahkan darah anak manusia. Wastahallu maharimahum, dan mereka halalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini gara-gara syuh, darah tumpah yang haram pun diterobos, yang haram pun dihalalkan. Rawahul Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi jazakumullah, Rasulullah SAW berpesan dalam hadis ini, ittaqul dzulma, jauhi kezaliman. Kenapa? Fa innal dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Karena zalim adalah betul-betul kegelapan nanti di hari kiamat. Yang kedua, wattaqus syuhha, jauhi asyuh. Kenapa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena syuh ini telah merusak umat sebelum kalian. Syuh inilah yang mendorong orang ala ansafaku dima'ahum, menumpahkan darah-darah manusia. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan yang diharamkan kepada mereka manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil hadis ini, yang rahmatullah. Yang pertama, yanhan Nabi sallallahu alaihi wasallam an masawi'il akhlaq wa amara an-nasa bijtinabiha wal bu'da anha wal bu'di anha wal khauf min al-wuqu' fiha. Jadi di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari akhlak-akhlak sayyi'ah, min masawi'il akhlak, akhlak-akhlak yang buruk, yang mana Nabi SAW ini memerintahkan manusia untuk menjauhinya, dan agar mereka khawatir kalau jatuh ke dalam akhlak yang buruk ini. Karena efeknya apa? Efeknya adalah keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa Nabi SAW diutus. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi SAW tugas besarnya adalah bagaimana kita anak manusia ini punya etika, punya akhlak, punya adab, dan jauh-jauh dari yang namanya akhlak sayyi'ah, akhlak-akhlak yang buruk. Itu misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan Nabi diutus. Jadi secara verbal, secara jelas, sharih, Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, atau dengan bahasa atau redaksi yang sedikit berbeda. Intinya beliau diutus adalah
untuk memperbaiki akhlak. Karena akhlak itu penting. Innamal umamu bil akhlaqi. Idza dhahabat dhahabu. Umat manusia ini adalah dinilai dengan akhlaknya. Kalau akhlaknya hilang, idza dhahabat dhahabu. Kalau akhlaknya hilang, ya maka akan hilang mereka semuanya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, hadzal hadis ya'muruna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadzal hadis ya'muruna an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi an nattaqiya al-wuqu'a fi dzulm. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini memerintahkan kita agar menjaga diri dari jatuh dalam kezaliman. Apa sih zalim itu? Sering kita mengucapkan zalim, zalim, zalim. Apa itu zalim? Ya, simpelnya zalim itu adalah mujawazatul haddi. Mujawazatul haddi, melampaui batas. Wa wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, para ulama kemudian membagi zalim ini menjadi dua bagian, walaupun nanti ujungnya jadi tiga, tapi itu adalah akhirnya ya. Akhirnya zalim itu adalah zalim kepada diri sendiri. Zalim yang pertama terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kezaliman ini? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mensekutukan Allah. Sebagaimana kata Luqman, wasiat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Kenapa? Innasyirka, sesungguhnya syirik adalah zulmun, la zulmun adzim, sungguh kezaliman yang paling besar. Jadi ketika seseorang mensekutukan Allah, ya itu bukan pada tempatnya. Allah itu Maha Esa, Allah itu Ahad. Maka ibadah ya hanya kepada Allah. Jangan menyertakan yang lain. Nah, ini kezaliman yang paling besar. Zalim yang kedua adalah zalim kepada manusia atau kepada sesama, atau lebih luas kepada makhluk Allah. Intinya kepada orang lain. Bisa kepada manusia, bisa kepada hewan, bahkan bisa kepada tumbuhan, alam. Nah, yang paling kelihatan ya kepada manusia, karena kita hidup bersama ya. Jadi ketika seseorang zalim kepada orang lain, baik dengan tidak memberikan haknya, atau merampas yang dimilikinya, atau tidak memberikan sesuatu sesuai dengan hak dia, ini adalah kezaliman. Ketika orang tua tidak mendidik anaknya, zalim namanya. Harusnya orang tua itu ya mentarbiyah anaknya, mendidik anaknya, melatih anaknya. Sholat misalnya ya, muru auladakum bis salati lisab'in, perintahkan anakmu untuk sholat lisab'in, karena usia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun, wadribuhum li'ashrin, pukul mereka kalau mereka sudah usia 10 tahun. Tapi mukul bukan berarti mukulin, bukan. Ini artinya adalah tentang ketegasan. Tidak sekedar memerintah, ngajak, tapi lebih tegas ketika sudah usia 10 tahun. Nah, ini salah satu contoh orang tua kepada anak. Ketika memberi hibah kepada anak, hati-hati. Jangan sampai zalim.
yang satu diberi, yang satu tidak. Ini pernah terjadi kepada salah seorang sahabat ya, Nu'man bin Bashir ya. Ketika dia memberi tanah ya, kepada Nu'man bin Bashir, maka istrinya menyampaikan, Bashir, engkau berikan ini hanya kepada Nu'man, aku nggak setuju. Ini istrinya menyampaikan, Pak, tanya dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar nggak ini? Maka datanglah mereka ke Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ternyata kata Rasulullah SAW, apakah hanya Nu'man saja diberi? Ternyata ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kamu beri Nu'man, yang lain juga kamu beri, atau tidak kamu beri sama sekali. Ini orang tua kepada anak. Nanti anak kepada orang tua. Jangan sampai uququl walidain, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Itu bagian dari kezaliman. Nanti ada kezaliman yang terkait dengan harta. Mengambil harta orang lain, mendapatkan harta orang lain dengan cara zalim. Misalnya apa? Dengan jalan riba. Orang lagi susah, ngutang 1 juta, 1 bulan minta kembalian 1.100.000. Ini kan akadnya hutang, memberikan hutangan, ya harusnya kembali 1 juta. Kenapa minta tambahan 100.000? Nah, ini zalim. Jual beli menipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, ya, menipu kami, maka falaysa minna. Dengan selain siapa yang menipu, maka dia tidak termasuk kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin jual belinya terjadi, zahirnya sepertinya fine-fine saja, baik-baik saja, tapi ada penipuan, maka itu adalah bagian dari kezaliman. Ketika bagi warisan, merasa karena laki sendiri bagiannya pengennya paling banyak, atau laki yang pertama, ya anak paling besar gitu ya, yang bontot kecil mah nggak butuh duit banyak. Kadang-kadang kan begitu Pak ya, masih kecil, nggak perlu harta banyak, buat apa? Padahal itu juga anak dari bapaknya, saudaranya, berhak dapat warisan. Harusnya dibagi sesuai dengan syariat Islam. Ketika nggak diberikan, zalim. Ya, ini dua bagian dari zalim. Tentunya zalim kepada Allah tadi dengan kesyirikan, dan zalim-zalim yang lain. Zalim yang kedua terkait dengan yang lain, yaitu dengan manusia, bahkan nanti juga lebih jelasnya dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Intinya dua kezaliman ini berakibat kepada orang itu sendiri. Maka fala tazlimu anfusakum, jangan zalimi diri kalian. Baik, jazakumullah. Faedah yang ketiga, pelajaran yang ketiga, dalam hadis ini bayyana sallallahu alaihi wasallam tahwirahu minadh-dhulmi wa huwa annahu yakunu dhulumatin yaumal qiyamah ala sahibihi la yahtadi bisababiha ala hini yas'a nurul mu'minin baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi di hadis ini sekaligus Nabi SAW menjelaskan sebab beliau melarang berbuat zalim. Tadi kita sampaikan, zalim ini berakibat kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, zalim kepada hewan. Akibatnya adalah kembali ke diri sendiri, menzalimi diri sendiri.
Apa akibatnya? Kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia, maka nanti menjadi kegelapan di hari kiamat. Sementara yang namanya seorang mukmin atau orang-orang mukmin nanti di padang mahsyar, sebagaimana Allah firmankan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Yang namanya cahaya itu bergerak di depan maupun di belakang orang-orang mukmin. Bahkan mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Bahkan kalau kita berdoa, ya Allah, berikan aku cahaya depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya penuh cahaya. Bahkan di ayat tadi atmin. Nah, tapi kalau orang yang berbuat zalim, mau berdoa sekencang apapun ya, tapi karena kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia, maka yang ada adalah zulumat, yang ada adalah gelap. Mukmin-mukmin yang lain bergerak dengan cahaya, sementara dia di padang mahsyar nanti penuh dengan kegelapan. Ya, ibaratnya seperti orang buta. Kalau orang buta gimana, Pak? Hah? Meraba-raba, nyandung sana, ketabru itu ya. Kakinya jatuh keserimpung ya, kepleset, pokoknya nggak nyaman. Kenapa? Di dunia membuat orang tidak nyaman. Di dunia tidak membuat orang damai. Di dunia tidak membuat orang tenang. Maka di akhirat dibuat akan seperti itu juga. Jadi kezaliman ini menjadi kegelapan bagi dia nanti di akhirat. Kemudian ada yang memaknai zulumat di sini adalah al-awaiq, penghalang-penghalang nanti ketika di akhirat. Ya, hampir mirip-mirip lah ya. Atau asyada'id, kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Kenapa? Ketika di dunia dia mempersulit orang, membuat orang susah, maka nanti akan mendapatkan kesusahan dan kesulitan di hari kiamat. Mungkin ketika di dunia sampean tenang-tenang saja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, itu sering loh Pak. Orang yang berbuat begitu serasa dia benar semua. Apalagi dari sisi harta, dari sisi kesehatan, kayaknya baik-baik saja. Duitnya malah nambah, badannya itu sehat. Itu namanya istidraj. Seolah-olah baik. Jadi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwasanya mereka ini sudah melakukan sesuatu yang baik. Jadi orang salah tapi merasa benar. Karena merasa tidak ada apa-apa. Ya, ini yang jadi masalah. Maka semakin kemudian dia zalimnya semakin menjadi-jadi, semakin terus dan terus, maka zulumatnya pun semakin banyak. Zulumatnya semakin besar. Gelap di atas gelap. Karena zulumat itu bisa berlapis-lapis. Zulumat. Gelapnya itu betul-betul gelap. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, berikutnya ini yang terkait dengan bab minal akhlaqil ladzi hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedah keempat ya, adalah asyuhhu. Di antara akhlak buruk, akhlak sayyi'ah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya adalah asyuh. Asyuh. Apa itu asyuh? Tadi kita sudah sampaikan. Jadi asyuh itu adalah orang yang enggan memberi kepada orang lain dan bahkan dia tomak dengan apa yang ada di tangan orang lain. Jadi sudah nggak mau memberi, dia tomak kepada apa yang ada di tangan orang lain. Jadi beda antara bukhl dengan syuh. Ini ada sebagian ulama yang sampai merinci gitu ya. Kalau orang syuh itu dia pelit bahkan kepada dirinya sendiri. Kalau orang bakhil itu pelit kepada orang lain. Kalau untuk dirinya dia nggak pelit. Ini orang yang kedua bakhil ya. Kalau syuh atau orang syahih orangnya, jadi dia pelit kepada diri sendiri. Jadi tidak hanya pelit kepada orang lain, dirinya sendiri pun dia pelit. Kalau orang bakhil pelit kepada orang lain, tapi untuk diri sendiri tidak. Misalnya apa Pak? Duitnya banyak, tapi bajunya nggak pernah ganti. Di rekening tuh loh Pak, miliaran, sendalnya jepit, kalau sudah putus kemudian apa itu namanya itu? Ya, dikasih peniti. Ya Allah, gitu. Ke dirinya sendiri aja pelit. Makanya syuh itu tadi yang dahsyat tadi. Sampai ke diri sendiri dia nggak mau. Apalagi orang lain ya. Diri sendiri aja nggak mau, apalagi orang lain. Tapi kalau pelit kepada orang lain dia pelit. Yang bakhil ya. Kalau untuk diri sendiri nggak pelit. Makan yang enak-enak. Kalau orang lain jangan. Saya aja. Tapi kalau orang bakhil, orang lain jangan makan enak, saya juga jangan makan enak. Dahsyat kan? Itu bedanya syuh dengan bukhl. Ada lagi. Tadi syuh adalah orang yang tomak dengan yang dimiliki orang lain. Kalau orang bakhil, bisa jadi dia merasa cukup dengan diri dia. Tapi orang syuh enggak. Dia tomak dengan apa yang ada di tangan orang lain. Misalnya ada orang datang bawa 2 sendal baru. Dia mau beli. Dia ini membelikan ini untuk dirinya dan untuk mungkin keluarganya. Kalau orang syuh itu melihat sudah bayangannya, oh sepertinya 1 buat saya. Itu orang syuh. Jadi lihat orang lain bawa sesuatu, bayangan dia itu untuk saya. Ketika misalnya masuk ke pemandian umum, toilet umum lah ya, dia pakai sendalnya kan jelek tadi Pak ya, di sampingnya ada sendal bagus. Dalam bayangan dia apa? Oh, ada orang baik ini mau beliin sendal buat saya. Diambillah yang baik itu, yang jelek ditinggal. Itu orang yang syuh, orang yang syahih, orang yang ada syuh di dalam dirinya. Jadi tomak dengan apa yang ada di tangan orang lain. Nah, ini model penjajah zaman dulu tuh Pak. Penjajah zaman dulu itu, ya mungkin sekarang masih kali ya. Melihat Indonesia itu begitu luas, gemah ripah roh jinawi, hijau,
kekayaan alam begitu melimpah, kan bukan punya dia. Dia dari negara lain. Bagaimana supaya kekayaan alam ini bisa diambil? Kalau perlu nggak pakai ganti apa-apa. Yaitu tadi akhirnya menjajah. Akhirnya mengeruk harta kekayaan. Mengambil harta negara lain atau harta orang lain dengan jalan yang tidak hak. Nah, itu udah nggak dipikir sama dia. Ini bedanya syuh dengan bukhl. Nah, yang terakhir, bal yuridul akharin an yumsiku fa huwa yatadayaku idza ma badalal akharun malahu. Intinya orang yang sahih, dia tidak hanya pelit dengan dirinya sendiri, artinya secara sikap dia pelit, dia tidak suka orang lain itu dermawan. Kalau bisa orang lain itu pelit seperti dia. Nah, itu seperti alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang yang bakhil dan menyuruh orang lain supaya bakhil seperti dia. Ketika orang lain itu tidak bakhil, nggak nyaman. Misalnya ada orang yang butuh bantuan, orang duafa ya, orang miskin, dia nggak mau bantu, pelit sekali dia. Kalau ada orang lain datang membantu, jangan. Tapi kalau orang lain ini terus dengan membantu, dia merasa tidak nyaman. Ini orang yang syuh, yang dirinya penuh dengan syuh, orang sahih. Bukan sahih loh Pak, syahih. Bedanya so dengan syah saja udah jauh sekali maknanya. Jadi orang seperti ini adalah orang yang betul-betul jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya harta itu juga bukan milik dia. Milik siapa Pak? Milik Allah. Wa atuhum mimmalillahi alladzi ataku. Orang yang pelit merasa itu hartanya. Apalagi orang sahih, orang bakhil, bahkan orang sahih, dia merasa harta itu harta dia. Padahal harta adalah milik Allah. Wa atuhum mimma lillahil ladzi atakum. Malillah, hartanya Allah. Ya, pengen bukti. Rumah yang kita tempati kalau kita meninggal, rumah yang kita punya itu, sertifikat atas nama kita, kalau kita meninggal, punya siapa? Ganti nama kan? Ganti nama nggak Pak? Pasti ganti nama. Itu bukti, itu bukan hartamu. Kemudian orang-orang yang bakhil, orang yang sahih, yahsabu annama lahu akhladah. Surat Al-Humazah ya. Jadi mereka menyangka bahwasanya harta itu akan bisa mengekalkan mereka. Ini orang sahih, orang bakhil. Kalla. Dijawab oleh Allah, kalla. Sekali-kali tidak begitu. Sekali-kali bukan begitu. Yang namanya harta tidak akan mengekalkan manusia. Nggak ada ceritanya orang kaya terus nggak mati, itu nggak ada. Pasti mati. Walaupun dengan biaya berapapun, ketika orang sakit dan sudah datang ajalnya, mati ya, mati. Ya contoh gampang saja. Qarun yang kayanya kaya apa? Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci perbendaraan si Qarun ini begitu beratnya di pundak bodyguardnya ulil apa namanya latanu ulil ya ini yang
sangat kuat itu. Nggak bisa. Berat. Mikulnya berat. Tapi toh juga mati si Korun juga. Hancur si Korun itu. Jadi jazakumullah, sikap syuh, sikap bukhl, orang yang syahih, orang yang bakhil, itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya kita harus menjauhi sikap seperti ini. Dan di hadis yang lain misalnya Nabi mengatakan di antara yang menghancurkan manusia adalah syuhun muta'. Syuhun muta'. Apa syuhun muta'? Syuh yang ditaati, syuh yang diikuti. Na'udzubillah min dzalik. Maka dermawanlah sebagaimana bab yang sebelumnya ya. Murah hatilah. Kemudian dermawanlah. Kemudian berikan hartamu untuk jalan hak, jalan kebenaran. Fiqatan billahi ta'ala. Karena kita percaya penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan percaya harta. Percaya itu sama Allah. Kalau percaya sama harta ya akan dipegang terus, ditahan terus. Kalau percaya ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang kelima, yang terakhir, jazakumullah. Tsumma bayyana sababa nahyi an-syuhhi bi annahu ahlaka man kana qablana minal umam. Fada'uhu qadim wa bala'uhu azim. Jadi di hadis ini Nabi SAW juga menjelaskan kenapa syuh itu dilarang. Syuh itu harus dijauhi. Syuh itu harus dijaga dari diri kita. Karena syuh itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kita. Itu tadi Pak yang kita ceritakan. Jadi syuh ini menghancurkan umat-umat sebelum kita. Dengan syuh kemudian orang jauh dari keluarganya. Dengan syuh kemudian putus silaturahim. Di surat Al-Fajr ya. Wa ta'kuluna turatha aklan lama. Al-Fajr ya. Wa ta'kuluna turatha aklan lama wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Itu ada kaitan. Orang yang makan harta warisan, artinya dengan tidak benar. Kemudian mencintai harta dengan cinta yang sangat-sangat besar. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sangat cinta kepada harta. Inilah perilaku orang yang syuh, yang kemudian memutus silaturahim, memutus hubungan dengan kawan, memutus kebaikan. Yang jadi apa? Ujaran mereka itu apa? Duit nggak punya apa Pak? Hah? Duit nggak punya saudara katanya. Wah, gelap. Duit nggak punya saudara. Bahkan orang tuanya pun dizalimi, anaknya dizalimi, saudaranya juga dizalimi. Ini gara-gara orang yang syuh. Gara-gara syuh, penjajahan di mana-mana. Gara-gara syuh, negara hancur. Darah menjadi begitu murah. Nah, di sini tadi yang di ujung wastahallu maharimahum. Hal-hal yang halal, yang haram diterobos, dihalalkan. Ada yang memaknai wastahallu maharimahum. Maharim di sini adalah orang-orang yang diharamkan. Misalnya wanita, kan dia haram. Karena syuh, kemudian wanita itu kemudian dizinahi dan lain sebagainya. Nah, ini
akibat dari syuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Surah Al-Hasyr, siapa yang dijaga syuhha nafsihi, dari yang namanya syuh nafsunya, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses baik dunia maupun akhirat. Saya kira itu. Jazakumullah, semoga bermanfaat dan semoga Allah jauhkan kita dari yang namanya syuh ataupun bukhl. Amin amin ya rabbal alamin. Wala faminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.